Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di hari Kamis kita melanjutkan bedah buku kita 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah, dan insyaallah kita akan masuk pada siang ini ke hadis ke-26. Hadis 26 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-hammamu haramun 'ala nisa'i ummati." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemandian umum dalam kurung yang terbuka haram bagi kaum wanita umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia berkata ini hadis yang sahih. Ada putun nomor 31 bagi teman-teman yang pegang bukunya bisa lihat di bawah. Diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak, dia berkata sahih isnadnya. Namun Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini dan juga disepakati oleh Az-Zahabi tentang kesahihannya. Dan dia memiliki syahid atau penguat riwayat ini dari hadis Aisyah juga radhiyallahu anha bahwa kaum wanita dari penduduk Hims atau dari Syam. Syam sekarang 4 negara, Lebanon, Syria, Palestina dan Jordania, pernah memasuki rumah Aisyah radhiyallahu anha dan dia berkata, kalian adalah para wanita yang kaum wanita kalian masuk ke pemandian umum. Saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ma min imra'atin tada'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hataqatis sitru, maaf saya ulangi, illa hataqatis sitra bainaha wa bainallah. Saya ulangi lengkap hadisnya. Ma min imra'atin tada'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hataqatis sitra bainaha wa baina rabbiha. Tidaklah seorang perempuan menanggalkan pakaiannya bukan dalam rumah suaminya, melainkan dia telah mengoyak hijab antara dirinya dengan Allah. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, dan mereka menyatakan bahwasanya sanad ini sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Jadi kita sedang akan berbicara teman-teman di hadis ke-26 ini, terutama bagi muslimah, tentang tidak bolehnya ibu-ibu akhwat kita ya, ke pemandian umum. Ya. Kalau kita sekarang kolam renang, ya biasanya begitu. Mereka pergi ke kolam renang, mereka berenang, terbuka auratnya. Nah, ini yang sedang dibahas. Sebelum jauh kita panjang lebar membahas masalah ini, kita akan coba membaca dulu penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Beliau mengatakan, Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Ahkamun Nisa, buku tentang bicara masalah hukum-hukum wanita. Halaman 24, Al-Harbi berkata, Muhammad bin Abdul Muttalib telah menuturkan kepada kami dari Al-Qasim dari Abu Umamah bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak halal tempat pemandian umum bagi wanita mukminah kecuali disebabkan sakit. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin mu'minatin wada'at khimaraha fi ghairi baiti zawjiha hatakatil hijaba fi ma bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Siapa saja di antara wanita mukminah yang meletakkan atau membuka kerudungnya bukan di rumah suaminya, maka dia telah mengoyak hijab antara dirinya dengan Allah yang maha suci dan maha tinggi. Dari Mahra, istri Wahab Al-Kinani, dia berkata, kami masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, lalu dia berkata, sepertinya kalian termasuk para wanita yang biasa masuk pemandian umum. Kami menjawab benar. Lalu dia berkata, kemudian Aisyah memanggil pembantunya lalu mengusir kami dengan keras. Dua riwayat ini yang sudah kita bacakan, penjelasan disampaikan oleh penulis, bagaimana tegasnya riwayat Umar bin Khattab atau Umar bin Khattab melarang setiap muslimah untuk masuk ke pemandian umum. Ya, dan pemandian umum di zaman dulu ada dua macam ya. Ada pemandian umum yang kayak kita sekarang, artinya kolam renang lah ya. Yang biasa sekarang dijadikan sebagai tempat hiburan. Allahul musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan, dan ini sering kali terjadi. Banyak di antara muslimah yang sibuk masuk ke pemandian umum ini, dia membuka auratnya bahkan sudah seperti tidak menggunakan pakaian. Ya. Hanya
menggunakan pakaian dalam saja di depan laki-laki, di depan perempuan, di depan anak kecil. Mereka tampil seperti itu. Jadi menjadi sumber fitnah yang besar gitu. Dan mereka juga mengajak anak-anak mereka yang masih kecil untuk terbiasa melihat aurat-aurat seperti ini. Dan bahkan mengajarkan kepada anak perempuan mereka untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini kekeliruan yang fatal sekali. Apalagi di sana dilihat oleh kaum laki-laki. Sesama perempuan saja ada batasan-batasan aurat. Apalagi ya, di depan laki-laki yang bukan mahram. Yang kedua, pemandian biasanya di musim dingin. Ya, zaman dulu untuk menghangatkan badan, mereka tidak punya kamar mandi dalam rumah. Maka ada banyak orang menyewakan tempat-tempat pemandian umum. Maksudnya ada kolam yang besar diisi dengan air panas. Ya. Kemudian beberapa orang masuk ke dalam kolam tersebut. Ya. Mereka berendam bersama-sama gitu. Nah biasanya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ada juga yang memang melampaui batas laki-laki sama perempuan gitu. Tapi ini lebih umum kepada laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Ini pun perempuan dilarang. Ya. Walaupun sesama perempuan. Nah, ini banyak sekali ya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena banyak muslimah tidak peduli dengan aurat yang dilihat. Karena dia pikir sesama wanita tidak ada masalah. Padahal sebenarnya itu ada masalah. Ada batasan-batasan yang harus dia ketahui sebagaimana akan kita paparkan insya Allah. Di sini kita lihat teman-teman sekalian, riwayat yang pertama bagaimana dalam penjelasan ini. Kalau ada wanita yang coba-coba membuka-buka auratnya di selain suaminya, rumah suami maksudnya depan suaminya paling tepatnya. Ya. Kepada lawan jenis selain suaminya. Ataupun misalnya kepada wanita sesama jenisnya dia. Maka ini berarti dia sudah melepas ya, kehormatan dia yang Allah telah tutupi dia dengan pakaian tersebut. Dalam arti kata bisa saja dia nanti akan dipermalukan atau akan mendapatkan sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha tidak mau duduk bermajlis dengan wanita yang biasa ke tempat pemandian umum ini. Bahkan pada saat wanita-wanita tadi dalam riwayat ini dijelaskan mendatangi rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyuruh mereka keluar dari rumah beliau radhiyallahu anha. Ini menandakan tegasnya larangan dalam syariat sehingga Aisyah ya, lebih memilih untuk tidak bermajlis sama mereka. Lalu penulis mengatakan lagi, kemudian Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sejumlah ulama mazhab kami melarang secara umum kaum wanita memasuki hammam atau pemandian umum yang terbuka, kecuali bagi yang punya illat atau uzur atau sakit yang mengharuskan masuk ke dalamnya, atau karena keperluan untuk mandi haid, nifas, atau karena sangat dingin dan sulit mencari air panas di tempat lain, dan udzur yang lainnya. Hal ini sulit bagi wanita pada zaman sekarang yang sudah terbiasa dengannya dan terdidik dengannya. Namun hal itu tidak sulit bagi orang-orang Arab dan bagi orang-orang yang belum mengenal pemandian umum. Dan pendapat yang benar bahwa sebenarnya larangan keras tersebut mengandung dua arti. Yang pertama yaitu larangan masuk rumah orang lain yang bukan mahram karena akan menimbulkan bermacam masalah. Yang kedua, mengandung arti larangan membuka aurat di tempat yang tidak aman dari sorotan pandangan. Jika keadaan aman dan auratnya tidak akan terlihat sementara di sana ada keperluan yang mendesak, maka boleh bagi wanita untuk masuk ke dalamnya. Namun jika tidak ada keperluan, maka hal tersebut hukumnya makruh. Ini penjelasan Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan ini tentu beliau berbicara masih model tadi ya, hammam atau tempat pemandian yang biasa di zaman dulu. Mereka masuk tadi saya bilang di dalam satu kolam rame-rame gitu kan. Bisa terbuka, bisa juga tertutup ruangannya. Nah biasanya kalau di musim dingin mereka tertutup. Dan sampai sekarang masih ada bentuk-bentuk seperti ini ya. Yang di Turki sekarang juga ada itu. Yang laki-laki masuk. Ya, kemudian mereka buka pakaian di depan laki-laki juga. Kemudian mereka dibersihkan badannya dan seterusnya. Ini termasuk yang tertutup seperti itu ya biasanya. Karena ada uap untuk membersihkan kulit dan segala macam. Nah itu yang dilakukan biasanya. Dan ini yang dimaksud dilarang gitu. Kecuali ada darurat. Darurat itu misalnya disebutkan Ibnu Jauzi sini rahimahullah, dia di rumahnya tidak ada air panas. Dan dia sedang membutuhkan untuk merendam di air panas sehingga dia betul-betul bisa keringatan dan akhirnya sembuh dari penyakitnya.
Itu pun dengan syarat tidak ada orang lain bersama dia. Misalnya dia bisa menyewa satu kolam sendiri yang ukurannya mungkin kecil. Dia sendiri situ tidak ada orang lain, ditutup pintu dan segala macam itu mungkin bisa. Ya. Nah, ini karena relevansi juga sekarang ini tempat-tempat seperti ini, sauna dan yang sejenisnya ini, itu sangat terbuka. Walaupun sesama jenis ya, sangat terbuka. Kadang-kadang maaf cuma pakai celana dalam, ya, sama laki-laki atau perempuan sama perempuan tapi hanya menggunakan BH dan celana dalam. Ini semua larangan, ada batasan, tidak boleh dia memperlihatkan ini. Ya. Nanti yang kita sebutkan seperti apa batasan aurat antara perempuan sama perempuan. Dan ini harus ada batasan yang tidak boleh dilanggar secara syar'i. Kecuali ibu atau ukhti di rumah sendiri, itu berbeda. Di depan suami itu berbeda. Ya, Anda bebas untuk tidak bahkan menggunakan busana gitu kan. Tetapi kalau di tempat umum, ya, berkumpul sama orang-orang ini, anjurannya tidak boleh. Ya, anjurannya tidak boleh. Gitu ya. Termasuk bahkan yang perlu digarisbawahi, antara seorang ibu dengan anak perempuannya, kalau anak perempuannya sudah sinu tamyiz, umur yang bisa membedakan aurat atau sudah balik. Jadi nggak boleh ibu sama anak mandi dengan tidak menggunakan busana berdua. Anaknya gadis, dia sudah ibu. Itu anaknya sendiri. Karena ada batasan aurat yang tidak boleh dilihat. Walaupun itu mahramnya. Gitu kan. Ini ada batasan-batasan yang harus hati-hati sekali yang kita paparkan insya Allah. Sebentar. Jadi kita masih menjelaskan apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah berhubungan dengan masalah penjelasan hadis tadi ya. Kalau tidak boleh seorang muslimah meletakkan kerudungnya ya, kecuali di rumah suaminya. Ya. Kemudian kata penulis, komentar saya kata dia, bahwa yang benar tentang larangan terhadap wanita dalam hal tersebut adalah bersifat mutlak atau umum. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di dalamnya disebutkan masuknya para wanita dari Syam ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, lalu ia berkata, kalian adalah para wanita yang biasa masuk ke pemandian umum yang terbuka. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min imra'atin tada'u athwabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakatil sitra bainaha wa baina rabbiha. Tidaklah seorang wanita meninggalkan atau menanggalkan pakaiannya bukan dalam rumah suaminya, melainkan dia telah mengoyak hijab antara dirinya dan Tuhannya. Jadi perhatikan di sini ya, suaminya, bukan rumah orang tuanya. Karena orang tua pun ada batasan aurat. Sama orang tua pun ada batasan aurat. Ya, jadi anak perempuan gadis itu nggak boleh sembarangan dilihat badannya oleh ayahnya, walaupun ayahnya, ibunya aja juga sama. Ya. Itu juga anak laki-laki nggak boleh sembarangan ibunya melihat auratnya, apalagi kalau dia sudah balik, gitu kan. Udah nggak mungkin. Dan dengan secara fitrah Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan, Subhanallah, setiap anak laki dan anak perempuan itu kalau sudah 7 tahun, 8 tahun biasa, walaupun mereka belum balik, mereka itu tidak ingin dilihat auratnya. Oleh orang tuanya pun. Merasa malu. Kamar mandi ditutup pintunya misalnya. Kamar ditutup pintunya. Dia izin sama orang tuanya untuk pakaian baru orang tuanya. Baru dia temuin orang tuanya. Itu semua fitrah memang. Agar setiap muslim dan muslimah menjaga aurat yang sudah Allah tutupkan. Ya. Kenapa Allah suruh kita pakai pakaian? Untuk menutup aurat kita. Seperti itulah. Jadi makna di sini, dalam rumah suaminya, jadi hanya rumah suaminya saja yang boleh. Artinya sama suaminya nggak ada masalah. Dia bahkan tidak berbusana pun tidak ada masalah. Karena suaminya punya hak untuk menikmati, dia pun boleh menikmati suaminya. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jadi kata beliau, penulis mengatakan, dan ini Allah alam pendapat yang sangat tepat ya. Dia mengatakan harusnya larangan yang mutlak, jadi tidak ada pengecualian. Apalagi di zaman kita sekarang sudah tidak ada pengecualian. Karena Anda bisa leluasa masak air panas di rumah Anda, bisa mandi pakai air panas di rumah Anda. Air hangat misalnya, maksud saya itu bisa. Sekarang juga sudah ada pemanas yang otomatis bisa diletakkan di kamar mandi. Banyak sekali inisiatif yang bisa kita lakukan. Dan insya Allah kita lebih terjaga antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hubungannya. Ya. Kata beliau, adapun hadis yang melarang para wanita kecuali yang sakit dan yang nifas adalah hadis yang tidak sahih. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um dan Abdurrahman bin Rafi' At-Tanuhi, yang keduanya perawi yang dhaif. Jadi perkataan tadi yang disampaikan Ibnul Jauzi rahimahullah tentang boleh kalau wanita itu haid, nifas. Ya kan zamannya Ibnul Jauzi saya katakan tadi memang mungkin tidak semua rumah ada kamar mandinya teman-teman sekalian. Maka biasanya karena wajib mereka mandi haid dan nifas, mereka keluar ke pemandian itu untuk mandi gitu. Nah ini
Dijawab oleh penulis ini itu tidak diperlukan. Karena hadis yang menyampaikan tentang bolehnya wanita pun haid dan nifas bersuci di tempat pemandian ini atau hammam ini, itu sangat lemah hadisnya. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughninya mengatakan pada juz 1 halaman 230 bahwa para wanita tidak boleh masuk ke dalam pemandian umum beserta larangan membuka aurat sebagaimana telah disebutkan kecuali disebabkan udzur. Maka kata penulis, saya katakan lagi, sungguh telah kami terangkan bahwa pendapat yang sesuai adalah larangan secara umum atau mutlak, wallahu a'lam, agar seorang muslim tidak rusak hubungannya dengan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, ini kurang lebih penjelasan yang disampaikan oleh penulis dan kita coba lebih jauh membahas tentang hadis atau bahasan kita pada hari ini. Kita akan berbicara sekarang teman-teman tentang batasan aurat supaya lebih jelas gitu. Namun sebelumnya saya berharap teman-teman harus lebih hati-hati ya dalam memahami poin-poin seperti ini. Ini demi maslahat Anda dan demi menjaga hubungan baik Anda dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka harus hati-hati karena banyak sekali muslimah yang tidak peduli dengan masalah ini. Tutup auratnya. Ya. Bahkan mereka menganggap tidak ada masalah, bahkan terbuka-buka aurat. Sama mahramnya pun, sama kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya, sama pamannya. Padahal semua itu juga ada batasan aurat. Ya. Nggak boleh sembarangan teman-teman sekalian. Jadi usahakan tempat-tempat yang tersentuh air wudu ini, itu yang mungkin boleh terlihat oleh mahram. Wajah, leher ke atas ya. Mungkin siku ke bawah, ya. Lutut ke bawah, atau mata kaki ke bawah. Itu jauh lebih tepat sebenarnya. Kalau masih bisa nampak ya. Tapi tidak dianjurkan menggunakan rok mini ya. Atau mungkin baju yang sangat terbuka, seksi di depan saudaranya sendiri. Berapa banyak terjadi teman-teman zina dengan mahram. Karena itu. Mungkin adik perempuannya atau kakak perempuannya seksi sekali. Sehingga membuat dia tergoda. Dan ini bahaya. Dalam bab zina, zina yang paling berat adalah zina antara mahram. Ayah sama anak perempuannya, ibu sama anak laki-lakinya, ponakan sama tante atau sama paman, saudara sama saudarinya. Ini semua ya, zina yang paling berat. Bahkan ini hukumannya dihukum mati. Kalau mereka ketahuan berzina. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menggauli mahramnya, maka bunuhlah dia, dihukum mati. Itu berat sekali teman-teman sekalian. Maka harus hati-hati sekali. Dan juga saya menyarankan di awal teman-teman sekalian, kita harus membiasakan diri kita dan anak-anak kita ini untuk menutup aurat. Tutup aurat teman-teman. Kenapa enggak tutup aurat? Pengertiannya adalah semua anggota badan yang tidak boleh ditampakkan dan diperlihatkan oleh laki-laki atau perempuan kepada orang lain. Sebenarnya dijelaskan dalam kitab Mawsu' al-Fiqhiyah ya, Al-Kuwaitiyah di 31 halaman 44. Tidak ada batasannya sebenarnya. Ya. Dan menutup aurat ini hukum wajib dalam Islam. Sebagaimana disepakati oleh para ulama. Dan itu beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini disebutkan dalam surah An-Nur ya, surah nomor 24 ayat 31, ini batasan aurat. Wa qul للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليؤلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Terjemahannya, katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Tidak boleh lihat yang haram, nggak boleh berzina. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Maksudnya suci hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakan pula hai Muhammad kepada para wanita mukminah, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Wajah dan telapak tangan maksudnya. Dan hendaklah
mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka. Tutup semuanya. Jadi banyak orang pakai kerudung, dadanya terbuka. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali pada suami mereka. Atau ayah mereka. Atau ayah suami mereka, mertua. Ya. Sini perhiasan maksudnya yang biasa nampak ya. Mungkin wanita tidak menutup, memperlihatkan rambutnya misalnya. Mungkin dia menggunakan anting di kupingnya. Mungkin dia menggunakan kalung di lehernya. Nah ini dibolehkan sebatas itu. Mungkin dia menggunakan cincin di tangannya atau gelang. Ya. Sebatas itu. Ya. Jadi tidak boleh dia memperlihatkan pakaian dalamnya. Ya. Seperti orang-orang kafir. Naudzubillah, mereka sudah seperti tidak ada nilai. Seperti hewan. Mohon maaf saya bahasakan ini karena mereka di pinggir pantai di musim panas semuanya seperti tidak menggunakan busana dan mereka menganggap biasa, bahkan mereka berzina di depan umum. Semoga Allah selamatkan kita dan kaum muslimin dari akhlak yang buruk seperti ini. Kata Allah, dan mereka janganlah menampakkan perhiasannya, rambutnya tadi perhiasan sudah saya sebutkan, kecuali kepada suami mereka atau ayah suami mereka, mertua jadi mahram juga. Atau putra-putra mereka, anak mereka, atau putra-putra suami mereka. Jadi kalau seorang wanita nikah sama duda punya anak, maka menjadi mahram, gitu kan. Atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, ponakan. Atau putra-putra saudari perempuan mereka, ponakan dari saudari perempuan. Atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Itu sudah sangat tua sekali. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dulu mereka pakai gelang kaki ya. Itu. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Semoga Allah SWT memaafkan masa-masa kita. Ya. Teman-teman sekalian yang terlibat dalam masalah-masalah seperti ini harus segera bertobat kepada Allah SWT. Nah, banyak orang melalaikan masalah membuka aurat ini. Ya. Kemudian dalil yang kedua, dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 31, Allah SWT juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanatil mar'atu tatufu bil baiti wa hiya uryanah." Jadi wanita dulu di masa jahiliyah mereka tawaf di Ka'bah telanjang. Ya, begitu buruknya keadaan pada saat itu. Fa nazalat hadhil ayat, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Maka turun ayat ini, ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian yang menutup aurat kalian setiap kali mau ke masjid. Kemudian Allah juga, ya, atau yang disebutkan dalam hadis Muslim nomor 3028 ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 59. Ya, teman-teman kalau punya aplikasi Al-Quran di handphone bisa lihat ya. Ini tentang perintah-perintah menutup aurat. Al-Ahzab 33 ayat 59 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudhina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jadi yang perintahkan pakai jilbab Allah Subhanahu wa taala. Wahai mukminah, hati-hatilah. Ini antara hubunganmu dengan Tuhanmu. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sebagai muslimah. Dan karena tutup aurat itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sudah pernah kita singgung ayat ini ya. Di bahasan kita tentang masalah wajibnya tutup aurat pada beberapa bahasan yang lalu. Sempat kita singgung ya. Tapi ini kita sekarang membahas insya Allah masalah batasannya nanti. Jadi ini teman-teman perlu digarisbawahi ya. Jadi muslimah atau orang kafirah, perempuan kafir, kalau kita berikan dia jilbab lalu dia pakai, lalu ada orang kafir lain lewat kita tanya agama apa orang itu, dia akan katakan muslimah. Karena itu ciri khas kita dan kita harus tampil memang dengan itu. Kita harus tampil dengan ciri khas kita. Dan itu membuat dengan tutup aurat mereka tidak akan diganggu.
Paling jauh orang ganggu kalau orang berjilbab, apalagi tertutup rapat, assalamualaikum. Ya. Kecuali betul-betul orang itu buruk akhlaknya mungkin. Dan orang juga apalagi kalau pakai cadar, orang-orang yang mau berbuat kejahatan, mau perkosa, mau segala macam, mereka berpikir berapa kali. Jangan sampai orang ini jelek. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 53, Allah memerintahkan hijab ini, jilbab ini untuk mensucikan hati. Menyebutkan masalah itu maksud saya. Kata Allah tentang bagaimana para sahabat bermuamalah dengan istri-istri Nabi. Padahal mereka ini orang-orang yang luar biasa imannya. Luar biasa imannya. Bisa saya bahasakan sangat luar biasa. Karena para istri Nabi terjaga. Ya. Begitu juga para sahabat. Tapi apa kata Allah SWT? Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalika atharu liqulubikum wa qulubihim. Wahai para laki-laki mukmin, ya, apabila kalian minta keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan juga hati mereka. Ya, karena kalau orang sudah tercoreng hatinya dengan kemaksiatan, seperti dalam hadis lain disebutkan, kalau seseorang itu melakukan dosa, maka akan ada titik hitam dalam hatinya, maka itu bisa merusak dia. Makanya sebelum ada titik hitam itu, tutup semua pintu-pintunya. Termasuk masalah yang paling banyak menyesatkan manusia ini masalah aurat yang terbuka. Ya. Rasulullah SAW pernah menegur Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma ketika beliau datang ke rumah Nabi SAW dengan menggunakan busana yang agak tipis. Maka kata Nabi SAW sambil memalingkan wajah dari Asma, Ya Asma, innal mar'ata idha balagatil mahidha lam yasluh. Ya. Ayyura minha illa hadha wa hadha. Wahai Asma, sesungguhnya wanita jika sudah balik maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan itu. Lalu beliau mengisyaratkan wajah dan telapak tangan. Hadis ini riwayat Abu Daud dan juga Al-Baihaqi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Daud, Tirmidzi, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Ihfaz auratak illa min zawjika aw ma malakat yaminuk aw ma malakta yaminuk." Jagalah auratmu kecuali terhadap penglihatan istrimu atau budak yang kau miliki. Hadis riwayat Abu Daud. Sementara wanita yang tidak menutup auratnya, dari satu sisi disuruh perintahkan tutup. Yang tidak tutup aurat diancam dengan sangat tegas. Itu tidak akan mencium bau surga dan mereka akan masuk ke neraka. Ini sudah pernah kita singgung teman-teman sekalian ya. Di bahasan kita, tapi saya ulangi lagi hadisnya. Hadis yang sangat tegas sabda Nabi SAW. Sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum aku lihat. Maksudnya di zaman beliau tidak ada ini. Tidak nampak mereka. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Sekelompok orang yang memegang pecut atau cambuk dari ekor sapi untuk memukul orang-orang. Ini simbol terhadap beberapa aparat yang jahat, yang zalim, mendukung pemimpin yang zalim di masanya untuk mengambil secara paksa harta-harta orang. Gitu kan. Kemudian yang kedua ini saksi bahasan kita, wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'amthali asnimatil bukhti atau asnimatil bukhti al-ma'ilah. Ini bersambung ya, ka'amthilati asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Dan kelompok yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Perhatikan sabda Nabi SAW ini jeli sekali. Berpakaian ada kainnya tapi telanjang. Kenapa? Karena ketat dan tipis. Atau ketat atau tipis. Bisa dua-duanya. Ada orang sudah ketat tipis. Ada orang ketat tapi tebal. Tetap aja yang masuk sini. Atau tipis gitu kan. Ini juga sama. Mereka berpakaian tapi telanjang, berpaling dari ketaatan dan mengajak orang lain mengikuti mereka. Maksudnya condong dan mencondongkan, maksudnya dia condong untuk menarik perhatian publik, terutama lawan jenisnya, dan membuat orang lain tertarik dengan dia karena penampilannya. Umumnya kan orang begitu, berpakaian seksi untuk itu, untuk dilihat gitu ya. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Unta biasa kalau lagi berlari, ada punuk di bagian punggungnya, itu karena lemak jadi kayak goyang.
Ini gambaran tentang rambut yang dikanankan, dikirikan, di model segala macam gitu kan. Terbuka di semua orang bisa menikmatinya. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Walaupun baunya tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Dan ini tegas sekali teman-teman hadis ini. Harus hati-hati. Makanya penutupan aurat ini bagian daripada hal yang luar biasa. Dalam riwayat dan Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu bahwa aroma surga bisa tercium dari jarak 500 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari riwayat Yahya Al-Laythi. Jadi ini jauh sekali dia dari surga gara-gara terbuka auratnya. Dan diharamkan juga seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya. Atau wanita melihat aurat wanita lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, La yanzuru rajul ila auratir rajul, walal mar'atu ila auratil mar'ah. Enggak boleh laki-laki lihat auratnya laki-laki lain. Enggak boleh juga perempuan lihat auratnya perempuan lain. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbil wahid. Wala tufdil mar'atu ila al-mar'ata fi thawbil wahid. Tidak boleh, kata Nabi SAW, seorang pria bersama pria lain dalam satu kain. Tidak boleh juga wanita dengan wanita lain dalam satu kain. Hadis ini riwayat Muslim nomor 338. Ya, kita bisa lihat ini tegas sekali hadis Nabi SAW. Jadi nggak boleh. Banyak laki-laki mandi sama laki-laki, perempuan mandi sama perempuan dengan alasan sama-sama selama jenis. Tidak boleh. Sama lawan jenis nggak boleh, sama jenis juga nggak boleh. Mandi sendiri aja, kecuali suami istri. Itu lain. Saya sudah bilang tadi, orang tua sama anak saja nggak boleh. Kalau sudah, ya anjurannya ulama, ya, sudah ada sindu tamiz. Kalau masih kecil, masih butuh bantuan, tidak ada masalah. Masih belum bisa memperhatikan aurat. Tapi kalau sudah di atas 7 tahun, udah tahu tentang aurat laki-laki dan perempuan, tidak boleh. Banyak orang begitu, mengajak mandi anak perempuannya, anak gadisnya. Bapak-bapak ngajak anak laki-lakinya mandi bersama. Anak laki-laki itu memperhatikan aurat dan dia sudah tahu. Makanya sering muncul pertanyaan yang unik kan. Kenapa kok dadanya Umi tidak seperti dada saya? Kenapa kok ada bulu ini? Kenapa kok ini? Dan itu sering muncul pertanyaan seperti itu. Maaf saya sedikit agak vulgar tanda kutip. Karena ini memang sering terjadi. Muncul pertanyaan ini kenapa? Karena kita libatkan mereka untuk mandi bersama kita. Padahal sebenarnya tidak perlu. Batasan aurat yang perlu kita ketahui teman-teman, antara laki-laki sama laki-laki, pendapat yang paling kuat jumhur ulama adalah itu lutut ya sampai pusar. Ini batasannya. Artinya kalau laki-laki sama laki-laki, bagian dada ke atas boleh gitu kan. Masuk dalamnya tangan semuanya. Tapi pusar ke lutut ini mutlak tidak boleh sama sekali. Tentu adaban, bagian daripada adab juga kita tutup yang lainnya. Seperti sekarang kita pakai baju seperti ini ya misalnya. Tutup bagian pundak segala macam. Yang kelihatan wajah, telapak tangan. Tapi memang laki-laki sama laki-laki, batasan yang mutlaknya tadi yang sudah kita sebutkan. Sebagaimana Syekh Al-Albani sebutkan dalam kitab Al-Irwa. Di jilid 1 halaman 297 sampai 298. Juga ada Fatwa Lajnah Daimah menyebutkan di nomor 2252. Yang kedua, aurat lelaki dengan wanita. Jumhur ulama sepakat bahwa batasan aurat laki dan wanita mahram adalah ataupun bukan mahramnya sama dengan batasan aurat sesama lelaki. Tetapi mereka berselisih tentang masalah hukum wanita memandang laki-laki. Saya ulangi, jadi aurat laki-laki ke perempuan ya, ini tidak boleh melihat secara mutlak umumnya. Kecuali yang nampak sajalah gitu ya. Aurat laki-laki dengan wanita. Jadi wanita boleh melihat laki-laki seperti laki-laki dengan laki-laki tadi. Maksudnya bagian dada ke atas, lengan, ya, kemudian lutut ke bawah, itu wanita masih boleh melihat ke laki-laki. Ya. Itu batasannya, auratnya ya. Tapi tentu secara umum kita kan disuruh turunkan pandangan dari yang bukan mahram kita. Tapi aurat yang boleh terlihat, kalaupun sampai terlihat, ya, itu hanya batasan tadi. Itu kalau aurat laki-laki ya. Kalau aurat sebaliknya, perempuan ya boleh lihat laki-laki, tidak boleh kecuali wajah saja dan telapak tangan. Ya. Jadi nggak boleh sama sekali. Tentu berhati-hati teman-teman sekalian, walaupun batasan aurat laki-laki ya, yang tidak boleh dilihat oleh wanita sama dengan kalau laki-laki itu pusar sampai lutut, tetap saja ingat menurunkan pandangan dari yang bukan mahram adalah bagian daripada syariat.
Karena pernah terjadi dalam riwayat yang sahih, riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, kalau disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha atau Ummu Salamah tepatnya berkata, "Kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Maimunah." Aku pernah berada di sisi Nabi SAW dan bersama beliau istri yang lain bernama Maimunah. Fa'akbala ibnu Ummu Maktum wa dzalika ba'da an umirna bil hijab. Lalu datanglah Ibnu Ummul Maktum, ini seorang sahabat muadzin Nabi yang buta matanya, datang ke rumah itu. Dan pada saat itu sudah turun perintah untuk berhijab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtajiba minhu. Tutuplah aurat kalian. Ya. Darinya, dari orang buta ini. Faqulna ya Rasulullah, alaysa a'ma la yubsirani wa la ya'rifna? Bukankah dia buta ya Rasulullah? Dia tidak bisa lihat kami dan tidak mengenal kami. Faqala Nabi SAW. Ya, ini hadis yang penting. Afa amyawani antuma alastuma tubsiranihi. Ya. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian berdua buta sehingga tidak bisa melihat dia? Perhatikan di sini peringatan Nabi SAW. Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua bisa melihat dia? Jadi walaupun laki-laki buta, tetap wanita tidak boleh terbuka auratnya di depan dia. Karena larangannya apa? Dianya tidak boleh lihat laki-laki itu. Jadi perlu digarisbawahi ya. Jadi dari sini kita bisa lihat misalnya mahram, sesama mahram. Laki-laki, misalnya ayah kepada ibu kepada anak laki-lakinya. Maka mungkin di rumah kalau anak laki-lakinya misalnya keluar, dia menggunakan celana tertutup pusarnya sampai ke lututnya, kemudian dia bertemu ibunya, misal tidak sengaja, tentu adabnya kita jangan ajarkan seperti yang lebih baik dia tertutup ya. Tapi itu masih boleh. Karena ada batasan aurat gitu kan. Dan kita di sini bukan berbicara secara umum semua laki-laki berarti boleh memperlihatkan, karena perempuan juga kena fitnah dengan dada misalnya yang bidang ya kan, kulit yang putih kan dia juga kena fitnah pada saat dia lihat. Makanya larangannya lebih tepat dengan turunkan pandangan gitu kan, seperti itu. Kalau aurat laki-laki di hadapan istrinya bebas, nggak ada masalah. Begitu juga sebaliknya, istri pada suaminya nggak ada masalah semua itu. Karena Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Ma'arij, surah nomor 70, ayat 29 sampai 30, walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka hamba-hamba Allah yang menjaga kemaluan mereka, ya, illa ala azwajim, kecuali pada istri-istri mereka atau pasangan hidup mereka. Jadi kalau suami istri nggak ada masalah, itu bebas saja. Bahkan Aisyah pernah berkata radhiyallahu anha, kuntu agtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam, kuntu agtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid min janabah. Pernah aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua dari satu bejana dalam keadaan junub. Jadi mandi, tidak menggunakan busana. Bahkan ini anjuran sebagian ulama agar suami istri minimal pernah mandi mungkin bersama gitu kan. Itu gak ada masalah. Dalam satu kali seumur hidup mungkin. Kalau dia bisa, kalau dia ingin menjalankan apa yang Nabi SAW telah contohkan ini ya, dalam mandi junubnya. Kalau aurat wanita di hadapan laki-laki, maka itu, kalau tadi sudah kita jelaskan aurat laki-laki. Kalau aurat wanita, maka semua harus tertutup kecuali wajahnya saja. Dan umumnya ulama menekankan masalah itu. Umumnya ulama menekankan masalah itu. Itu beranjak daripada surah Al-Ahzab, tadi sudah kita bacakan ayat 59 ya. Mohon maaf, kita lebih tepatnya anjuran agar para wanita menutup aurat mereka. Dan batasan aurat wanita di hadapan yang bukan mahramnya adalah seluruhnya, kata ulama, kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian selanjutnya aurat wanita di depan wanita yang lain. Atau aurat wanita di depan mahramnya dulu. Anak perempuan depan ayahnya, depan saudaranya. Seperti apa? Ya. Maka lebih tepatnya, ya, anjuran ulama atau penekanannya boleh terlihat yang tersentuh air wudhu tadi.
Jadi bukan berarti anak perempuan lalu bebas berpakaian terbuka depan ayahnya, depan pamannya, depan saudaranya. Lebih tepatnya yang bisa terkena air wudhu, ya seperti wajah, tadi telapak tangan, sampai siku, ya siku ke bawah ini, mungkin lutut ke bawah, betis, ya kaki itu seperti itulah. Ya, jangan sampai pakai celana yang sangat ketat, perutnya kelihatan apa segala macam, ini dihindari. Ya. Umar bin Khattab atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan dalam sebuah riwayat, "Kana ar-rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillah SAW jami'an." Kaum laki-laki dan wanita pada zaman Nabi SAW melakukan wudu. Atau mohon maaf, kita tidak usah sebutkan dalil ini karena ini cukup panjang pendapat ulama menjelaskan. Yang jelas teman-teman sekalian, batasannya adalah sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 31 tadi, kalau sama mahram boleh terlihat tapi sebatas anjuran ulama yang boleh yang tersentuh air wudhu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah aurat wanita di depan wanita lainnya. Ini ada khilaf di antara ulama tentang masalah itu. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa aurat wanita di depan wanita lain seperti aurat lelaki ya, kepada laki-laki. Artinya laki-laki kan pusar sampai ke lutut ya. Kemudian ada pendapat lain mengatakan batasannya sama dengan mahram dan Allah alam ini lebih baik. Ini lebih kuat. Artinya wanita ke wanita yang boleh kelihatan leher ke atas, siku ke bawah, lutut ke bawah. Yang kena air wudhu. Jadi Allah alam lebih tepat. Ya, karena Allah sebutkan tadi surah An-Nur ayat 31. Ini lebih banyak dipilih oleh ulama karena akan jauh lebih menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan kembali. Surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihin. Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali pada suami mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan, saudari perempuan mereka atau putra-putra atau wanita-wanita Islam. Dan yang dimaksud di sini perhiasan adalah anggota tubuh yang biasa dipakaikan pakaian. Dalam arti kata di sini tadi ya bagian yang boleh terbuka, kemudian ada juga perhiasannya. Imam Al-Jassas rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan ayat di atas adalah bolehnya seseorang menampakkan perhiasan kepada suaminya dan orang-orang yang disebutkan. Dalam kurung itu mahram, seperti ayat dan lainnya. Yang terpaham yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah anggota tubuh yang biasanya dipakaikan perhiasan seperti wajah, tangan, lengan, dan biasanya dipakaikan gelang, leher, pekalung, kemudian dada bagian atas, maksudnya di pas batasan leher ya. Dan betis sampai ke biasa yang diletakkan gelang kaki. Ini menunjukkan bahwa bagian tersebut boleh dilihat oleh orang-orang yang disebutkan di atas yang mahram. Selain daripada ini tidak dibolehkan. Ya. Oleh karena itu lebih baik berjaga-jaga teman-teman ya. Karena banyak orang subhanallah masuk ke salon ya, masuk ke ini luluran dan segala macam ini, akhirnya dia melakukan hal-hal yang melampaui batas. Sampai sudah tidak berbusana, kemudian sesama wanita pun yang mengurus dia dan segala macam. Maka dia lulur sendiri saja jauh lebih baik, lebih aman. Dibandingkan dia harus disentuh oleh wanita lain. Terlebih lagi tempat-tempat ini umumnya diisi oleh orang yang tidak beragama. Ya. Bahkan banyak di antara mereka menggunakan sihir. Dan akhirnya perempuan itu jadi ketagihan selalu datang kepada dia. Bahkan terjadi lesbian dan seterusnya segala macam hal yang buruk sekali. Ya, mudaratnya yang datang kepada orang-orang. Oleh karena itu lebih baik seseorang berjaga-jaga untuk menutup auratnya kecuali kepada yang Allah bolehkan saja. Ya, jadi kalau suami boleh bebas, silakan tidak berbusana. Kalau mahram batasannya ya, sama juga dengan sesama wanita itu yang boleh tersentuh air wudhu. Kalau laki-laki sama laki-laki pusar sampai lutut. Ya. Kalau wanita kafirah kepada wanita muslimah itu juga batasan, ada sebagian yang mengatakan boleh seperti kalau wanita sama wanita umumnya. Ada juga yang mengatakan dia lebih menutup, menambah ekstra dari apa yang dia tampakkan kepada sama wanita. Ya, Allahu alam, ini yang disampaikan.